Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas D. Di sini saya akan membuat video mengenai jawaban dari soal yang sudah saya buat untuk expert system di materi ketidakpastian. Oke, yang saya share screen. Nah, di sini sebelum kita masuk ke soalnya, di sini saya materinya itu pakai dari buku, yaitu buku dari Joseph Giarratano dengan nama Expert Systems, Principles and Programming for Edition. Nah, untuk buku ini, yang mau kita bahas hari ini adalah saya menggunakan materi dari Reasoning Under Uncertainty untuk memahami materinya dulu, baru dibuat soal dan juga jawabannya. Nah, untuk eh, Reasoning Under Uncertainty ini, kita bisa langsung aja masuk ke halamannya. Nah, di Reasoning Under di chapter 4 ini, untuk Reasoning Under Uncertainty, saya sudah melakukan anotasi. Jadi, sudah menyimak bacaan ini sampai eh, 4.18 ya, 4.12 ini. 4.12 yang nggak bisa lihat. Di mana 4.2, dari 4.1 sampai 4.6 ya. Nah, di sini di reasoning under uncertainty ini kita dipertemukan tentang pengenalan reasoning under uncertainty, terus uncertainty atau ketidakpastian, types of error, error and induction, classical probability, experimental and subjective probabilitas, compound probabilitas, conditional probabilitas, hypothetical reasoning and backward induction, temporal reasoning and market things, the odds of belief, sufficiency and necessity, uncertainty in inference claims, the combination of evidence, inference nets, the propagation of probabilities, dan yang terakhir ada rangkuman. Nah, saya sudah melakukan anotasi menggunakan buku ini. Jadi di chapter 4, Reasoning Under Uncertainty, di sini itu membahas mengenai bab ini membahas dasar pengeluaran dalam kondisi ketidakpastian. Kita mulai dari konsep kesalahan akibat ketidakpastian, lalu mengulas kembali teori probabilitas klasik serta membandingkan dengan probabilitas eksperimental dan subjektif. Metode penggabungan probabilitas, teorema Bayes, hubungan antara keyakinan dan probabilitas, serta makna likelihood juga dijelaskan. Di sini ada yang namanya untuk memberikan gambaran nyata sistem pakar prospektor dijadikan contoh. Sistem ini menunjukkan bagaimana probabilitas diterapkan pada kasus eksplorasi mineral. Dari sini terlihat bahwa probabilitas klasik memang cocok untuk sistem ideal, tapi kurang memadai untuk masalah dunia nyata. Karena itu, prospektor menggabungkan faktor faktor kepercayaan dan logika fuzzy agar bisa memprediksi cadangan mineral. Bahkan pernah berhasil menemukan cadangan molybdenum senilai 100 juta dolar. Namun tidak semua mineral bisa dideteksi dengan cara yang sama. Model geologi, faktor kepastian, dan logika fuzzy yang berbeda perlu diterapkan sesuai dengan sifat mineral tersebut. Inilah alasan mengapa pengetahuan ahli di bidang spesifik sangat penting. Ahli molybdenum belum tentu ahli dalam mencari minyak. Tentunya, sistem pakar harus menyesuaikan diri dengan kondisi dunia nyata, bukan sebaliknya. Selain itu, kita juga membahas arti kata-kata seperti tidak mungkin, mungkin, masuk akal, kemungkinan besar, hingga pasti. Hingga pasti.
Pemahaman ini penting saat berinteraksi dengan pakar supaya bisa membedakan mana probabilitas objektif dan mana sekadar keyakinan pribadi. Bahkan hal yang tampak pasti bisa menipu jika hanya dianggap akal sehat. Sebagai contoh, akal sehat mungkin bilang, kalau kuda hidup maka pasti bisa menyelesaikan balapan. Tapi itu tidak berarti kuda tersebut akan menang. Hanya berarti ia punya peluang untuk menyelesaikan lomba. Contoh lain datang dari dunia politik. Pada Oktober tahun 2000, Gubernur Missouri Mel Carnahan meninggal dalam kecelakaan pesawat, tapi telah menang dalam pemilihan bulan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan kematian pun tidak selalu menjadi faktor pasti dalam logika dunia nyata. Nah, setelah itu kita akan langsung membahas ke soal. Dari materi yang sudah saya simak dan berikan anotasi, untuk lebih memahami, kita buat soal dan juga pembahasan jawaban. Di sini soal yang saya buat adalah soal mengenai reasoning under uncertainty, yaitu dalam penerapan sistem pakar, khususnya pada kasus prospektor, teori probabilitas klasik ternyata tidak cukup untuk menangani masalah di dunia nyata. Dari materi yang dibahas, manakah dia pernyataan paling tepat yang menjelaskan alasan mengapa sistem pakar membutuhkan tambahan seperti faktor kepercayaan atau logika fuzzy. Di sini ada hmm, yang pertama, karena probabilitas klasik hanya bekerja pada kondisi ideal, sementara bukti di dunia nyata. Opsi pertama ada karena probabilitas klasik hanya bekerja pada kondisi ideal, sementara bukti di dunia nyata seringkali tidak lengkap, ambigu, atau kontradiktif. Lalu yang kedua, opsi kedua ada karena probabilitas subjektif dan eksperimental lebih unggul sehingga otomatis menggantikan probabilitas klasik dalam semua kasus. Opsi ketiga, karena mineral yang berbeda terbentuk dengan cara berbeda sehingga aturan kepastian dan model probabilitas harus disesuaikan dengan konteks geologis spesifik. Opsi yang keempat, karena probabilitas klasik terbukti salah dan tidak memiliki dasar aksioma, sehingga harus digantikan sepenuhnya oleh logika fuzzy. Yang opsi kelima terakhir ada karena sistem pakar harus menyesuaikan diri dengan dunia nyata, bukan memaksakan dunia nyata mengikuti model probabilitas yang. Nah, untuk selanjutnya, alasan dari kenapa sih dipilih soal ini, gitu. Yang pertama, topik soal yang saya pilih adalah tentang uncertainty, ketidakpastian dalam sistem pakar. Saya memilih topik ini karena ketidakpastian merupakan salah satu tantangan terbesar dalam penerapan sistem pakar di dunia nyata. Teori probabilitas klasik memang menjadi fondasi, tetapi tidak selalu memadai ketika data tidak lengkap, ambigu, atau saling bertentangan. Oleh karena itu, dalam sistem pakar sering ditambahkan metode seperti faktor kepercayaan, certainty factor, dan certainty factor, dan logika tadi untuk menyesuaikan model dengan kondisi nyata. Dengan kondisi nyata, pemahaman tentang hal ini sangat penting agar kita tidak hanya terpaku pada teori ideal, tetapi juga mampu mengembangkan sistem pakar yang lebih realistis dan adaptif. Oke, kita masuk ke penjelasan soalnya. Di sini saya jelaskan dulu proses pembuatan soal ini. Jadi dalam menyusun soal ini, saya mengacu pada materi tentang uncertainty dalam sistem pakar, khususnya contoh kasus prospektor. Dari materi tersebut dijelaskan bahwa probabilitas klasik digunakan sebagai dasar, tetapi hanya cocok untuk kondisi ideal. Pada kasus nyata seperti eksplorasi mineral, diperlukan penyesuaian dengan faktor kepercayaan dan logika fuzzy. Lalu, setiap mineral memiliki karakteristik geologi yang berbeda, sehingga sistem pakar harus menyesuaikan model probabilitasnya. Berdasarkan poin-poin tersebut, saya menyusun soal dengan 5 opsi A sampai E, di mana 2 opsi menunjukkan jawaban yang benar, dan sedangkan 3 lainnya sebagai distraktor yang tampak logis, tetapi jawabannya salah. Jadi, jawaban yang benar adalah opsi pertama dan juga opsi kedua. Opsi pertama dan juga opsi kedua. Nah, kenapa kedua jawaban ini benar? Eh, Yang pertama untuk opsi yang pertama itu kan karena probabilitas klasik hanya bekerja pada kondisi ideal, sementara sementara bukti sementara bukti di dunia nyata seringkali tidak lengkap, ambigu, atau kontradiktif. Nah, ini jawabannya benar karena probabilitas klasik memang terbatas hanya pada kondisi ideal. Dunia nyata sering menghadirkan data tidak lengkap, ambigu, bahkan kontradiktif. Karena itu, sistem pakar membutuhkan faktor tambahan. Jawaban kedua yang benar adalah karena mineral yang berbeda terbentuk dengan cara berbeda sehingga
sehingga aturan kepastian dan model probabilitas harus disesuaikan dengan konteks geologi spesifik. Nah, ini juga jawaban yang benar karena mineral terbentuk melalui proses geologi yang berbeda, sehingga model probabilitas juga harus disesuaikan. Inilah alasan prospektor menggabungkan probabilitas dengan faktor kepercayaan dan logika saji. Untuk jawaban yang lainnya, seperti jawaban yang opsi kedua, opsi ketiga, dan juga opsi keempat, ini salah karena untuk jawaban opsi yang kedua, kenapa salah? Karena itu tidak benar bahwa probabilitas subjektif dan eksperimental otomatis menggantungkan probabilitas klasik. Semua teori probabilitas punya konteks penggunaan masing-masing. Untuk jawabannya ini, opsi keempat juga salah. Kenapa? Karena probabilitas klasik tidak salah. Ia tetap berbasis pada aksioma matematis, hanya saja terbatas untuk kasus nyata yang kompleks. Nah, selanjutnya di sini yang opsi terakhir juga salah. Kenapa? Karena eh, salah sebagian di opsi yang terakhir ini. Jadi pernyataan yang opsi kelima itu memang benar secara umum, tetapi tidak langsung menjelaskan alasan teknis mengapa faktor kepercayaan logika Fuzzy diperlukan sehingga tidak tepat sebagai jawaban. Nah, jadi sebagai kesimpulan, topik ketidakpastian menunjukkan bahwa teori probabilitas klasik saja tidak cukup untuk menangani masalah kompleks di dunia nyata. Sistem pakar seperti prospektor membutuhkan tambahan berupa faktor kepercayaan dan juga logika fuzzy agar lebih adaptif. Dengan memahami hal ini, kita belajar bahwa sistem pakar harus selalu menyesuaikan diri dengan realitas, bukan sebaliknya. Demikian penjelasan soal dan jawabannya. Ya, demikian penjelasan soal dan jawabannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak.